Halo semuanya, di sini saya sedang berada di rumah Tante Leni. Jadi di sini saya Faye akan menanyakan sedikit pertanyaan kepada Tante Leni ya. Oke. Bagaimana awal mula Tante mengenal dan menghayati iman dalam Tuhan? Kalau itu sebenarnya dari kecil Tante Leni kan sudah Kristen. Cuma karena pernah itu SD itu Tante Leni itu sekolah di SD negeri yang kebanyakan yang kalian tahu sendiri ya mayoritasnya apa. Sehingga pada waktu itu sudah ada namanya bullying ya, sudah dibully. Kulitnya putih sendiri, terus kemudian dibully akhirnya ikut-ikutan ikut imannya mereka. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu terus menarik Tante Leni gitu ya, bisa sekolah di sekolah yang tidak negeri lagi tapi sekolah waktu itu sekolah Katolik. Nah di situ kemudian Tante Leni mulai kembali ke iman Kristen gitu. Kalau awal-awalnya gitu. Ya. Apakah ada pengalaman masa kecil yang membentuk iman Tante hingga saat ini? Oh ya, pasti tadi Tante Leni sudah menceritakan waktu SD itu Tante Leni mengalami yaitu ya bully karena berada di SD yang mayoritas kebanyakan beragama itulah yang kalian tahu ya. Nah, lalu dari situ tapi Tuhan menolong karena memang mulanya itu sekolah minggu gitu ya, berada di sekolah minggu rajin. Dan setelah itu kemudian pindah iman, tapi kemudian SMP masuk di sekolah yang Katolik ya, sekolah Katolik, terus kemudian kembali lagi ke iman Kristen sampai akhirnya terpanggil menjadi hamba Tuhan gitu, Faye. Nah. Pernahkah Tante mengalami masa sulit yang benar-benar menguji iman Tante? Wah, banyak sekali, Faye. Kalau bicara masalah masa sulit yang menguji iman, banyak sekali. Salah satunya ya, yang paling berat di dalam kehidupan Tante Leni tentang ujian iman dari kecil sampai usia tua seperti ini gitu ya, itu adalah waktu anaknya Tante Leni sakit. Kelas 2 SD yang baru-barusan ini bulan November kemarin itu operasi gitu ya. Itu kalau anak sakit itu rasanya mama itu hatinya kayak dicabik-cabik gitu, Fe. Opnam 2 kali itu bulan Agustus dulu, katanya ISK, infeksi saluran kencing, terus kemudian kesakitan lagi. Ternyata di dalamnya ada kista. Bayangkan anak kelas 2 SD ada kista. Besarnya udah 9 cm. Itu tidak terdeteksi kemarin ya, waktu ISK itu sudah di USG tidak tahu, tahunya waktu di CT scan. Kemudian harus dioperasi. Anak kelas 2 SD harus dioperasi kista. Lah itu wah, rasanya karena Tante Leni pernah mengalami juga operasi kista 2 kali. Besar sekali. Nah, tak pikir kalau anakku dioperasi segini, waduh. Ternyata puji Tuhan, Tuhan tolong. Pergumulan demi pergumulan Tante Leni terus nangis, doa setiap hari karena dia kalau sudah kesakitan itu lari sana, lari sini. Aku ndak tahan aku ndak tahan sampai seperti itu. Terus kemudian dioperasi, puji Tuhan hanya segini ya, hanya segini dan prosesnya itu cepat sekali. Hari Senin dioperasi, hari Rabu itu dia sudah boleh pulang, sudah boleh jalan lagi. Wah, puji Tuhan sampai detik hari ini anak kelas 2 SD sudah ceria lagi dan sekarang tambah katanya badannya dulu kan tidak begitu gemuk ya, sekarang gemoy katanya. Nah itu ya. Nah itu pengalaman yang paling sulit. Kalau pengalamannya banyak sekali sebenarnya dan Tuhan tolong gitu. Oke Tante. Lalu apa yang membuat Tante tetap percaya dan tidak menyerah di tengah tantangan? Iya, ini pertanyaan bagus sekali ya. Satu hal, ketika Tante Leni menaruh iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, di situ Tuhan itu selalu dan selalu dalam keadaan apapun memang tidak menjanjikan untuk setiap masalah itu jalannya kayak jalan tol gitu ya. Tapi di tengah kesulitan, pencobaan, Tuhan itu selalu menolong. Tepat pada waktunya. Itu ya.
Mau contohnya salah satunya atau terlalu panjang? Oke. Disingkat aja. Nah, pada waktu Tante Leni kan dulu domisilinya di Blora. Iya. Sekarang pindah ke Semarang baru tahun Juni 2023. Rencananya tuh mau jualan. Nah, salah satu buktinya ini freezer yang ada di sini ini masih segelan dari toko. Tetapi ternyata Tuhan berbicara lain gitu ya. Dari Blora ke Semarang kita tidak punya apa-apa. Uang pun sangat sedikit sekali. Bisa sewa rumah sini itu anugerah. Anugerah dari Tuhan. Nah, singkat cerita, 5 hari di Semarang kami tidak tahu mau buat apa. Juni 2023. Delek-delek saya sama suami tidak punya pekerjaan. Nekat pindah gitu karena untuk perbaikan ekonomi. Nah, di tengah-tengah itu ternyata ketika suami Tante Leni mencoba untuk mencari pekerjaan gitu ya, sesuai dengan bidangnya, besoknya itu sudah ada transaksi. Sampai detik hari ini dan beberapa bulan setelah Tante Leni di sini juga Bapak Gembala dari gereja itu datang ke rumah ini meminta untuk Tante Leni bergabung lagi di gereja, melayani sebagai rohaniwan. Ya, seperti itu, Faye. Lalu, apakah ada doa, ayat kitab suci, atau pengalaman spiritual yang sangat menguatkan di saat-saat sulit? Oh, kalau ayat Alkitab banyak sekali yang menguatkan, Faye. Ya, tergantung ya kalau kita orang Kristen sering baca Alkitab atau enggak, ya. Nah, salah satunya ketika menghadapi saat-saat sulit itu di dalam 1 Korintus 13 ayat 10 itu ya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Ketika kamu dicobai, ya Tuhan pasti akan menolong. Itu, Fe. Ya, salah satunya itu. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain. Ayat-ayat yang lain mau disebutkan juga. Biar mempersingkat waktu aja, kita lanjut aja Tante. Lalu, bagaimana iman Tante yang memengaruhi cara berpikir, bertindak, dan mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, sesuai dengan kitab suci yang kita, kalau kita orang Kristen tentu saja apa? Alkitab. Dasarnya adalah firman Tuhan. Setiap kali mengambil keputusan, mengambil langkah apa yang harus dilakukan, Oke, untuk selanjutnya, apa tindakan nyata yang Tante lakukan sebagai bentuk penghayatan iman kepada Tuhan? banyak sekali ya mungkin tindakan-tindakan yang dilakukan, misalnya seperti kalau punya masalah ya toh, misalnya kalau punya masalah ya berdoa gitu, berdoa sambil berusaha melakukan sebisa mungkin gitu ya apa yang bisa Tante Leni lakukan, tetapi juga berdoa menunggu Tuhan menolong tepat pada waktunya. Terus kemudian tindakan penghayatan iman kepada Tuhan juga bisa mungkin ketika membaca kasihlah sesamamu manusia. Kalau lihat orang lain dalam penderitaan, ya belajar untuk memberi pertolongan sebisa kita. Gitu, Fe. Oke, Tante. Lalu, dalam kehidupan sosial, bagaimana iman mendorong Tante untuk membantu sesama? Ya itu, Fe, kalau lihat orang yang berkekurangan misalnya, ya otomatis kalau kita punya apa gitu ya, kita beri. Punya beras, kita beri beras. Atau kita punya uang lebih, paling tidak sedikit meringankan beban mereka. Seperti itu, Fe. Oke. Lalu, apa yang ingin Tante sampaikan kepada kami, para kaum anak-anak muda, tentang pentingnya beriman kepada Tuhan? Wah, ini penting sekali ya. Perhatikan anak-anak muda. Tante Leni pernah belum lama ini berkunjung ke RSJ. Apa itu RSJ? Nah, di mana itu? Yang di Kota Semarang yang terkenal. Banyak. Di Pedurungan yang terkenal kan. Itu satu rumah sakit aja. Penghuninya itu hampir 100 orang lebih, itu anak-anak remaja. Ngeri ya.
Banyak anak-anak remaja yang sakit mental. Kenapa? Mereka tidak kuat menghadapi goncangan-goncangan yang terjadi di dunia ini. Apapun itu ya, termasuk pengaruh gadget. Begitu ngerinya menghantam anak-anak muda. Oleh sebab itu, mari anak-anak muda perkuat imanmu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Caranya gimana? Ya baca firman, berdoa, rajin beribadah, sungguh-sungguh hayati firman, lakukan firman dalam kehidupan sehari-hari. Ya, anak-anak muda harus apa? Kuat. Berapa banyak anak-anak muda yang kena mentalnya? Mungkin kalian pernah lihat seorang remaja hanya gara-gara apa? Skincare, ngejar-ngejar ibunya. Ingat, ibunya mau diapain? Aduh, ya kan? Mau dibunuh kan? Nah, itu hati-hati ya. Mari anak-anak muda perkuat iman, ya, percaya sama Tuhan Yesus Kristus sampai akhir hayat. Apapun tantangannya, kembali percaya sama Tuhan Yesus ya. Yang kedua, kalau kalian ada masalah jangan diem aja. Banyak orang-orang insecure sekarang. Banyak orang-orang lebih suka main HP. Tapi mari kalau punya masalah, curhat. Ke siapa? Ke orang yang bisa kamu percaya. Mama, papa, atau pembimbing rohani, atau siapapun yang maaf tidak bocor mulut. Ya, yang bisa nyimpen rahasia kalian, yang bisa membawa kalian dekat sama Tuhan. Jangan curhat dengan teman yang bocor mulut. Masalah kalian tidak terselesaikan, akan malah bertambah. Ya, itu ya, Fe ya. Iya, Tante. Oke, lalu yang terakhir itu ada, jika ada satu nasihat tentang iman yang bisa Tante berikan kepada kami, apa itu? Yeah. 1 Korintus 15 ayat 33. Apa itu? Ada yang tahu? Janganlah sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sebaik apapun kalian anak-anak muda, kalian diajari sama mama papa perlakuan yang baik, apa tindakan-tindakan yang baik, pikiran yang positif. Di sekolah juga diajari. Tetapi ketika kalian bergaul dengan orang yang salah, menyeret kalian ke hal-hal yang tidak betul, entah itu mungkin narkoba, maaf, free sex, atau hal-hal yang lain yang merusak kalian, kalian akan ikut. Karena apa? Kalian buka celah. Hati-hati ya. Oke? Nah, itu aja nasihat Tante Leni buat kalian. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah sesat. Ingat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Oke. Terima kasih banyak atas kisah dan inspirasinya, Tante. Kami sangat terkesan dengan perjalanan iman Tante. Dan semoga pengalaman yang telah dibagikan dapat menguatkan iman kami dan membantu kami lebih dekatkan lagi diri kepada Tuhan. Kami berdoa agar Tante selalu diberkati dan terus menjadi inspirasi bagi banyak orang. Amin. Sekian dari saya, terima kasih.